Bab 1251. Klan Nether Kekaisaran, salah satu dari 4 klan iblis terkemuka. Mereka adalah ras iblis yang sangat misterius yang lahir dengan kemampuan luar biasa, memberi mereka keunggulan dibandingkan banyak ras lain. Namun, tingkat reproduksi mereka jauh lebih rendah daripada ras lain. Karena itu, jumlah mereka masih relatif sedikit meskipun telah ada selama bertahun-tahun. Karena jumlah mereka yang sedikit, setiap anggota klan Nether Kekaisaran yang telah membangkitkan bakat mereka akan menerima perhatian besar dari klan. Tidak setiap anggota klan akan terlahir dengan garis keturunan yang kuat, dan tidak semuanya akan tumbuh menjadi petarung yang tangguh. Seperti ras lainnya, beberapa akan terlahir dengan bakat luar biasa, sementara beberapa lainnya akan terlahir dengan bakat yang lebih rendah. Mereka yang memiliki bakat hebat secara alami akan menerima lebih banyak perhatian dari klan, sementara mereka yang memiliki bakat rendah akan tetap biasa-biasa saja dan tidak penting. Wajar saja jika tidak semua anggota klan Nether Kekaisaran akan membangkitkan kemampuan garis keturunan unik mereka. Misalnya, Ming Helian hanya memiliki satu bakat, yaitu kemampuan menghilang. Dia tidak memiliki domain jiwa Nether maupun gerbang Yin Nether. Sebagian besar anggota klan Nether Kekaisaran hanya akan membangkitkan satu kemampuan. Mereka yang memiliki 2 kemampuan akan menerima perawatan dan perlindungan dari klan. Hanya mereka yang garis keturunannya paling murni, mereka yang memiliki garis keturunan primordial, yang akan membangkitkan 3 kemampuan seperti Xiang Shaoyun. Itulah sebabnya mengapa bahkan seseorang sepenting Raja Nether akan mengirim seseorang untuk membawa Xiang Shaoyun kembali ke klan setelah merasakan keberadaannya. Xiang Shaoyun tidak menyadari hal itu. Dia mengira bahwa semua anggota klan Nether Kekaisaran akan membangkitkan ketiga kemampuan tersebut. Lagi pula, dia hanya sedikit tahu tentang garis keturunan. Dia mengira bahwa wajar jika siapapun yang memiliki garis keturunan klan Nether Kekaisaran akan membangkitkan ketiga kemampuan tersebut. Ming Helian membawa Xiang Shaoyun bersamanya saat mereka melakukan perjalanan cepat menuju jantung klan. Namun tepat saat mereka hampir mencapai tujuan, seseorang muncul di hadapan mereka. Ming Helian gemetar dan berlutut ketakutan. Dia memberi salam, "Saya memberi salam kepada Tuan Qigeng." Xiang Shaoyun melihat sekelompok anggota klan Nether Kekaisaran muncul di hadapannya. Ada 18 orang, dan masing-masing memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, mata mereka yang mempesona memancarkan aura yang menekan. Pemimpin kelompok itu tegap dan tinggi. Di dahinya terdapat rune yang bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, bukti kekuatannya yang luar biasa. Saat Xiang Shaoyun merasakan tatapan orang itu padanya, ia merasa seolah seluruh dirinya telah tertembus. Itu adalah perasaan yang hanya akan ia rasakan saat berhadapan dengan pemimpin aula suci dan gurunya. Ia menduga bahwa orang ini adalah dewa iblis yang sebenarnya. Ming Qigeng mengangguk dan berkata, "Serahkan dia padaku. Aku akan membawanya ke Raja Nether." Ming Helian tidak berani membangkang hanya agar dia bisa mendapatkan pujian atas penangkapan Xiang Shaoyun. Dia buru-buru setuju, "Baik, Tuan. Saya harus merepotkan Anda." Bagus sekali, puji Ming Qigeng. Kemudian dia menatap Xiang Shaoyun dan berkata, "Kau ternyata memiliki darah manusia. Aku ingin tahu apakah Raja Nether akan murka setelah melihatmu. Ikutlah denganku, nak." Tangannya terulur dan menyegel Xiang Shaoyun sebelum pergi bersama Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun benar-benar tak berdaya. Dia hanya bisa menerima pengaturan apapun yang orang-orang ini berikan kepadanya. Meskipun tak berdaya, pikirannya terus memikirkan cara untuk membebaskan diri. Tak lama kemudian, ia dibawa ke sebuah bangunan melingkar besar yang dikelilingi kursi. Para anggota klan Nether Kekaisaran duduk di kursi-kursi itu, bersorak sambil menyaksikan pertempuran yang sedang berlangsung di bangunan melingkar tersebut. Setelah mengamati sekelilingnya, Xiang Shaoyun menyadari bahwa ia sebenarnya berada di sebuah kolosem. Pertempuran antara iblis neraka kekaisaran dan beberapa iblis lainnya sedang berlangsung di tengah kolosem. Dia sendiri menyaksikan iblis neraka kekaisaran membantai satu lawan demi satu. Kemampuan yang digunakan oleh iblis neraka kekaisaran tidak lain adalah gerbang Yin neraka. Dia memiliki penguasaan yang mengesankan atas gerbang tersebut, dengan mudah menangkis banyak serangan sebelum membunuh lawan-lawannya. Rune di dahinya tampak memiliki kekuatan misterius. Rune itu terus berdenyut, seolah mampu memperkuat energi iblisnya dan mempertahankan aktivasi kemampuan iblisnya untuk jangka waktu yang lama. Namun, iblis bawah kekaisaran itu juga mengalami banyak luka di tubuhnya. Lagi pula, dia bertarung melawan mereka yang memiliki tingkat kultivasi lebih tinggi sendirian. Dengan begitu banyak dari mereka yang mengelilinginya, sungguh mengagumkan baginya untuk tetap hidup. Setelah iblis neraka kekaisaran mundur, Xiang Shaoyun terlempar ke dalam kolosem, membuatnya benar-benar terkejut. Dia juga mendapati energi astralnya sepenuhnya tersegel. Pikirannya langsung kosong, tidak tahu harus berbuat apa tanpa energi astralnya. Para iblis neraka kekaisaran di sekeliling arena tercengang. Mengapa ada manusia di sini? Dan manusia yang begitu lemah pula. Tuan mana yang melemparkannya ke sana?
Tapi dia cukup tampan. Aku penasaran apa yang istimewa darinya. Akan membosankan jika dia langsung terbunuh. Sudah lama sekali sejak terakhir kali aku melihat manusia yang lembut seperti itu. Kurasa dia akan menjadi santapan yang lezat. Manusia ini tampak sangat lemah. Apakah dia di sini untuk dijadikan makanan? Diam. Kirim beberapa gladiator alam kaisar untuk melawannya, suara Ming Qigeng menggema. Dia tampak seperti penguasa kolosem ini. Atas perintahnya, kerumunan terdiam. Selanjutnya, seorang kaisar iblis dilepaskan ke dalam arena. Kaisar iblis itu adalah iblis harimau elang yang perkasa. Ia memiliki tubuh harimau dan sepasang sayap, tampak sangat ganas. Matanya dipenuhi nafsu membunuh, kemungkinan besar akibat diberi zat jahat yang mengubahnya menjadi cangkang kosong yang hanya tahu cara membunuh. Dengan raungan, ia menerkam Xiang Shaoyun, mencoba menelannya hidup-hidup. Xiang Shaoyun merasa sangat murung. Tanpa akses ke energi astralnya, bagaimana dia bisa melawan iblis harimau elang ini? Berkat pengalaman tempurnya yang kaya, dia masih mampu menghindari serangan itu hanya dengan insting. Tubuhnya telah diperkuat oleh teknik stimulasi batas dan juga telah ditempa oleh energi asal petir. Karena itu, tubuhnya hampir sekuat tubuh seorang Sein. Bahkan tanpa energi astral, dia masih memiliki waktu reaksi yang luar biasa. Mengaum. Iblis harimau elang itu meraung marah ketika menyadari serangannya meleset. Ia mengepakkan sayapnya dan mengirimkan dua gumpalan energi ke depan. Sekali lagi, Xiang Shaoyun menghindari serangan itu. Namun, ia tidak cukup cepat dan terkena salah satu gumpalan energi tersebut, lalu terlempar jauh. Ia jatuh tersungkur ke tanah, tampak sangat menyedihkan. Jika tubuhnya tidak cukup kuat, serangan itu saja sudah cukup untuk mencabik-cabik tubuhnya. Para anggota klan Nether Kekaisaran di sekitarnya menganggap pertandingan itu membosankan. Tetapi karena mereka tahu bahwa manusia ini dibawa ke sini oleh tuan itu, mereka masih menaruh harapan padanya. Karena itu, tidak ada satupun dari mereka yang pergi. Iblis harimau elang menerkam Xiang Shaoyun lagi, mengincar jantungnya. Bab 1252. Xiang Shaoyun belum pernah merasa begitu murung sejak mulai berkultivasi. Dia benar-benar tak berdaya melawan iblis harimau elang yang lebih lemah darinya. Untungnya, dia masih memiliki kemampuan instingnya. Saat iblis harimau elang itu menerkamnya, dia melompat menjauh dan menerkam iblis itu seolah-olah dia sendiri adalah seekor harimau. Dia mendarat di punggung iblis itu, lalu mengumpulkan seluruh kekuatannya di tinjunya dan menghujani iblis itu dengan pukulan. Bahkan tanpa energi astral, pukulannya tetap kuat. Dia mampu mematahkan leher iblis hanya dengan pukulannya. Dia ingin memukul iblis itu sampai mati, tetapi iblis itu menepisnya sebelum menyerangnya dengan sayapnya, yang mirip dengan pisau tajam. Xiang Shaoyun terlempar ke udara, dan sayap-sayap itu menghantamnya sebelum dia sempat mendarat dan menyeimbangkan diri. Dia merasa sangat buruk, tetapi serangan itu tidak meninggalkan luka apapun padanya. Sebaliknya, itu malah membangkitkan nafsu membunuhnya. Kau ingin memakan penguasa ini? Penguasa ini akan mencabik-cabikmu sebelum kau sempat melakukannya, kata Xiang Shaoyun sambil mencengkeram sayap iblis dan mulai merobeknya. Tubuhnya meledak dengan kekuatan tak terbatas saat ia merobek sayap-sayap itu. Bahkan dirinya sendiri pun tidak menyangka bisa melakukan itu. Iblis itu merintih kesakitan dan mencakar Xiang Shaoyun. Cakarnya dipenuhi energi iblis yang kuat dan menghantamnya hingga terpental. Beberapa luka berdarah muncul di dadanya. Xiang Shaoyun kembali fokus ketika iblis itu menerkamnya lagi. Dia dengan cepat melangkah ke samping menggunakan 9 langkah Nether milik Overlord, sepenuhnya menghindari serangan iblis tersebut. Iblis itu mengejar dan berulang kali menyerang dengan energi iblis dan serangan cakar, tetapi tidak satu pun serangan yang dapat mengenainya. Xiang Shaoyun selalu mengandalkan energi astral. Sekarang, karena ia tidak memiliki akses ke energi tersebut, ia akhirnya menyadari betapa kuatnya tubuhnya. Ia mampu mengeluarkan kekuatan setara seorang penguasa hanya dengan mengandalkan tubuhnya saja. Jika ia bisa menemukan celah, sangat mungkin ia mampu membunuh iblis ini. Benar saja, iblis itu akhirnya menjadi tidak sabar dan membuka celah. Xiang Shaoyun memanfaatkan kesempatan itu untuk melakukan serangan balik. Setelah menghindari serangan lain, dia bergerak ke sisi iblis, mengumpulkan seluruh kekuatannya ke dalam tinjunya, dan meninju perut bagian bawah iblis itu. Pukulan dahsyat itu sangat kuat. Bahkan tanpa energi astral, pukulan itu cukup kuat untuk membunuh seorang penguasa. Tinju itu menembus perutnya. Darah menyembur keluar, dan iblis itu roboh ke tanah. Setelah beberapa kali berkedut, ia mati. Xiang Shaoyun menghela napas lega sambil bergumam, sungguh tidak nyaman tanpa energi astral. Untungnya penguasa ini bukan lawan yang mudah dikalahkan. Lepaskan 3 gladiator alam kaisar di dalam, suara Ming Qigeng terdengar sekali lagi. Tidak mungkin. Apakah kita benar-benar melakukan ini, seru Xiang Shaoyun dengan cemas. Kemudian, 3 kaisar iblis dilepaskan ke dalam arena. 1 iblis manusia kera, 1 iblis kadal bersisik, dan 1 iblis pemakan tanah.
Ketiganya adalah kaisar iblis tingkat tinggi dan jauh lebih menakutkan daripada iblis harimau elang. Begitu mereka dilepaskan ke dalam arena, mereka langsung menyerang Xiang Shaoyun. Dengan pengalaman sebelumnya, Xiang Shaoyun merasa bahwa selama lawannya berada di alam kaisar, dia akan mampu membunuh mereka. Karena itu, dia mampu menjaga ketenangannya. Iblis manusia kera memuntahkan gumpalan energi ke arah Xiang Shaoyun, iblis kadal bersisik mengayunkan ekornya ke arahnya, dan iblis penelan tanah menyelam ke bawah tanah dan melesat ke arahnya. Para kaisar iblis cukup kuat untuk dengan mudah membunuh kaisar tingkat puncak manapun ketika bekerja sama. Dengan indera yang tajam, Xiang Shaoyun dapat mendeteksi semua serangan yang datang. Dia langsung menyusun rencana. Pertama, dia menghindari iblis manusia kera. Selanjutnya, dia menyerang ekor iblis kadal bersisik dan memeluknya. Ekor iblis kadal itu membawa kekuatan yang luar biasa. Namun, kekuatannya begitu dahsyat sehingga mampu mengalahkan kekuatan fisik Xiang Shaoyun. Dia melingkarkan lengannya di sekitar ekor itu, meraung, dan melemparkan iblis kadal itu ke arah iblis manusia kera. Iblis manusia kera itu tidak cukup cepat dan terkena serangan. Kedua iblis itu roboh ke tanah. Pada saat itu, iblis penelan tanah tiba di bawah Xiang Shaoyun. Ia membuka rahangnya yang besar untuk menggigitnya. Xiang Shaoyun tidak punya tempat untuk pergi. Dia tidak bisa terbang, dan bahkan jika dia melompat, daya hisap dari rahang itu akan tetap menariknya ke bawah. Dia menggunakan kekuatan seluruh tubuhnya sebelum dia bisa berguling ke samping, nyaris menghindari rahang itu. Saat dia berguling menjauh, iblis penelan tanah itu meletus dengan energi bumi yang kuat. Gelombang energi merambat ke arahnya. Xiang Shaoyun merasa seperti disuapi seteguk tanah. Itu bukan perasaan yang menyenangkan. Iblis penelan tanah itu menggigitnya lagi. Terhalang di semua sisi oleh tanah, Xiang Shaoyun tidak dapat bergerak dan langsung ditelan oleh iblis itu. Untungnya, iblis penelan tanah itu cukup besar sehingga Xiang Shaoyun masih bisa bergerak bahkan setelah ditelan. Dia mulai menyerang sekitarnya. Dia adalah seseorang yang telah menghadapi bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Dalam situasi ini, dia tahu bahwa dia hanya bisa mengandalkan tinjunya. Mati. Xiang Shaoyun sangat marah. Dia benar-benar tidak menyangka akan dilempar ke sini sebelum sempat bertemu dengan Raja Nether. Dia tidak ingin mati di sini. Naluri bertahan hidup paling mendasar dalam dirinya bergejolak saat dia berulang kali melayangkan tinjunya. Bahkan energi korosif di dalam tubuh iblis penelan tanah itu pun terlempar jauh darinya. Akhirnya, dia berhasil keluar dari tubuh iblis itu dengan pukulannya. Iblis penelan tanah itu memiliki tubuh yang kuat, tetapi tidak cukup kuat untuk menahan kekuatan Xiang Shaoyun. Lagi pula, tubuhnya hampir setara dengan kultivator alam suci. Kekuatan yang bisa ia keluarkan tidak boleh diremehkan. Setelah berhasil keluar dari tubuh iblis penelan tanah, dia menyerbu iblis manusia kera. Iblis manusia kera adalah yang paling lambat dari ketiga iblis tersebut. Ini adalah targetnya selanjutnya. Iblis manusia kera menghadapinya dengan berani dan melayangkan tinjunya ke arahnya. Bergerak membentuk lintasan es, Xiang Shaoyun dengan cerdik menghindari pukulan-pukulan itu. Dia menghentakkan kakinya ke tanah, mendorong dirinya ke depan sebelum menyapu kedua kakinya ke leher iblis manusia kera itu. Leher adalah titik lemah iblis manusia kera itu. Ia tidak menyangka Xiang Shaoyun begitu cepat. Lehernya dipukul, menyiksanya dengan rasa sakit yang begitu hebat hingga ia bahkan tidak bisa bernapas. Setelah ditendang, tubuhnya yang besar roboh ke tanah. Bab 1253. Tendangan Xiang Shaoyun mungkin mengenai iblis manusia kera, tetapi iblis itu tidak akan mati semudah itu. Dia melompat ke atas iblis itu dan menghantamkan sikunya ke tenggorokan iblis itu. Setelah beberapa kali serangan siku, leher iblis itu berubah bentuk. Iblis itu tidak bisa lagi melawan. Pada saat ini, iblis kadal bersisik tiba di belakang Xiang Shaoyun, menjulurkan lidahnya ke arahnya. Xiang Shaoyun tidak sempat menghindar dari lidah itu. Lidah itu melilitnya dan menariknya ke arah mulut kadal. Ia tidak langsung ditelan ke dalam perut seperti saat memasuki mulut iblis penelan tanah. Sebaliknya, taring-taring tajam sudah menunggunya. Jika ia membiarkan dirinya ditarik ke dalam mulut, ia akan langsung digiling hingga hancur. Kau mau memakanku? Akan ku makan kau duluan. Xiang Shaoyun meraung sambil menggigit lidah yang melilit tubuhnya. Nafsu darahnya telah membangkitkan keganasannya. Dia menggigit sepotong daging dari lidah. Dengan darah menetes dari mulutnya, dia tampak sangat menyeramkan. Rasa sakit itu menyebabkan lidah di sekitarnya sedikit mengendur, memberinya kesempatan untuk menggerakkan lengannya. Dia langsung meraih lidah itu dengan kedua tangannya dan menariknya. Xiang Shaoyun tak sanggup menahan diri. Ia menarik dengan seluruh kekuatannya dan merobek lidah itu. Iblis kadal itu menderita kesakitan hebat akibat lidahnya yang robek. Ia mengayunkan cakarnya ke arah Xiang Shaoyun dengan ganas. Cakar-cakar itu dipenuhi energi iblis yang tak terbatas. Jika Xiang Shaoyun membiarkan dirinya terkena serangan, ia mungkin akan hancur menjadi tumpukan daging. Namun,
Alih-alih menghindar, Xiang Shaoyun teringat sebuah adegan dari saat ia masih berada di alam astral. Ia mengambil posisi kuda-kuda, memusatkan seluruh kekuatannya ke tinjunya, dan melemparkannya ke arah cakar yang datang. Ia yakin tubuhnya cukup kuat untuk melampaui semua kaisar. Tinju itu bertabrakan dengan cakar, menciptakan gemuruh yang mengerikan. Cakar kadal itu hancur, menyebabkannya meraung kesakitan. Xiang Shaoyun kemudian menerjang maju dan melayangkan pukulan demi pukulan ke arah kadal itu. Kadal itu memiliki pertahanan yang tangguh, tetapi di bawah pukulan Xiang Shaoyun, pertahanannya runtuh. Tanpa disadari Xiang Shaoyun sendiri, lapisan tipis energi iblis menyelimuti tubuhnya, memberinya penampilan yang menyeramkan namun anehnya menawan. Apalagi yang kau punya? Ayo, lawan. Penguasa ini tidak akan pernah gentar, teriak Xiang Shaoyun dengan marah. Pada saat ini, dia benar-benar melupakan soal hidup dan mati. Ia sangat ingin bertempur sepuas hatinya. Bahkan mati di medan perang pun sepadan. Para anggota klan Nether Kekaisaran di sekitarnya semakin menghormatinya. Suara-suara diskusi pun terdengar saat semua orang mulai membicarakannya. Manusia ini sama sekali tidak buruk. Kekuatan fisiknya saja sudah sebanding dengan salah satu dari kita. Dia tampaknya tidak mampu memanfaatkan kekuatan manusia-manusia itu. Jika dia mampu, kekuatan tempurnya mungkin akan jauh lebih tinggi. Apakah Tuan itu melemparkannya ke sana untuk menunjukkan kepada kita bahwa bahkan manusia yang lemah pun bisa menjadi kuat? Entah kenapa, aku bisa merasakan aura ras kita dari tubuhnya. Aneh. Lepaskan 10 gladiator alam kaisar tingkat atas, suara Ming Qigeng terdengar. Sebanyak 10 kaisar iblis yang perkasa dilepaskan ke dalam arena. Beberapa melayang di udara, beberapa menyelam ke bawah tanah, beberapa dikelilingi racun. Setiap iblis lebih kuat daripada gabungan kekuatan ketiga iblis sebelumnya. Kali ini, Xiang Shaoyun tidak lagi bersikap reaktif. Begitu 10 iblis muncul, dia melesat maju seperti citah. Setiap ons kekuatan yang dimilikinya dikerahkan, memberinya ilusi bahwa dia sama sekali tidak dibatasi, ilusi bahwa dia masih memiliki kekuatan penuhnya. Dia mulai melawan para iblis. Pukulan dilayangkan, dan tendangan dikirim saat pertempuran sengit meletus. Saat dia mengerahkan setiap potensi yang dimiliki tubuhnya, dia menemukan bahwa kekuatan yang terpendam dalam garis keturunannya sedang bangkit. Untaian energi iblis mulai berputar di sekitar tubuhnya. Sebuah rune samar juga mulai bersinar di dahinya. Kekuatannya terus bertambah. Akhirnya, serangannya mulai dipenuhi energi iblis. Seperti energi astral, energi iblis memberinya kekuatan tempur tanpa batas saat ia menghancurkan lawan-lawannya. Saat semakin banyak energi jahat berputar di sekelilingnya, domain jiwa Nether dan darah iblisnya bergejolak hebat. Sesuatu tampak terbentuk di dahinya, bersinar dengan pancaran hitam yang menyilaukan. Bunuh! Xiang Shaoyun tampak seperti sudah gila. Dengan raungan, dia membantai ke-10 lawannya. Pada saat itu, semua anggota klan Nether Kekaisaran yang mengamati terkejut. Mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa aura yang terpancar darinya sama dengan aura garis keturunan mereka. Dari aura tersebut, mereka dapat merasakan penindasan yang berasal dari inti keberadaan mereka. Seolah-olah mereka sedang berhadapan dengan seorang raja tertinggi, yang menyebabkan mereka sangat tidak nyaman. 5 gladiator alam penguasa, suara Ming Qigeng menggema. Dengan kehadiran Raja Iblis, medan pertempuran tampaknya telah meningkat ke level yang sama sekali baru. Xiang Shaoyun sendiri hanyalah seorang raja. Dengan energi astral yang disegel, bisakah dia bertahan dalam pertarungan melawan 5 Raja Iblis ini? Kelima penguasa iblis itu adalah iblis penjara dunia bawah. Bahkan sebagai anggota cabang bawahan iblis yang melayani di bawah klan Nether Kekaisaran, mereka direduksi menjadi sekadar gladiator di sini. Kelimanya menyerang Xiang Shaoyun bersama-sama, melepaskan kekuatan yang jauh melampaui 5 kaisar iblis sebelumnya. Dalam sekejap, mereka tiba di hadapan Xiang Shaoyun, menghujaninya dengan medan energi iblis yang dahsyat. Sebagai iblis penjara bawah tanah, medan gaya yang mereka hasilkan tentu saja merupakan medan gaya penjara bawah tanah. Banyak ilusi muncul, membuat seseorang merasa seolah-olah telah dibawa ke penjara bawah tanah dan disiksa dengan siksaan yang paling kejam. Siapapun akan hancur secara mental di neraka seperti itu. Namun, Xiang Shaoyun justru mengalami semacam perubahan setelah dibawa ke penjara bawah tanah. Cahaya bak mimpi terpancar dari dahinya, memberinya kekebalan penuh terhadap ilusi. Selanjutnya, domain jiwa Nether miliknya muncul dan menyelimuti kelima iblis itu. Mereka bahkan tidak bisa melawan sebelum kelimanya ditarik masuk. Di dalam domain jiwa Nether, kelima iblis penjara Nether yang telah menjadi gila itu merasakan garis keturunan mereka ditekan. Ketakutan terpancar di wajah mereka saat mereka mulai gemetar. Matilah! Xiang Shaoyun tidak menunjukkan belas kasihan saat rantai-rantai tak terhitung jumlahnya muncul dan mencabik-cabik kelima iblis itu menjadi berkeping-keping. Saat dia menarik kembali domain jiwa Nether, hanya potongan-potongan daging yang tersisa di tanah.
Sementara itu, keributan besar telah terjadi di antara anggota klan Nether Kekaisaran. Bab 1254. Domain jiwa Nether adalah kemampuan eksklusif klan Nether Kekaisaran. Selain iblis Nether Kekaisaran, tidak ada ras lain yang dapat menggunakan kemampuan ini. Karena Xiang Shaoyun telah mendemonstrasikan domain jiwa Nether di hadapan begitu banyak anggota klan Nether Kekaisaran, kemampuan itu tentu saja tidak luput dari perhatian. Jika mereka bahkan tidak menyadari kemampuan eksklusif mereka sendiri, mereka tidak akan layak menjadi iblis Nether Kekaisaran. Apa yang terjadi? Bagaimana dia tahu kemampuan domain jiwa Nether kita? Aku tidak buta, kan? Tidak, kau tidak salah. Aku juga merasakannya. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa langsung membunuh kelima gladiator itu? Dia jelas manusia, namun memancarkan aura yang sama dengan aura klan kita. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Apakah ini anak dari manusia dan salah satu anggota klan kita yang telah menetap di dunia permukaan? Teruslah mengamati. Tuhan akan segera memberi kita jawaban. 10 gladiator tingkat atas dari alam penguasa, suara Ming Qigeng kembali terdengar. 10 Raja Iblis tingkat atas sudah cukup untuk membunuh bahkan seorang Raja Iblis tingkat puncak. Akankah Xiang Shaoyun mampu bertahan? 10 penguasa iblis muncul di arena. Selain iblis penjara bawah tanah, ada beberapa iblis langka lainnya di antara barisan mereka. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan tempur yang luar biasa dahsyat. Xiang Shaoyun tidak lagi mampu mengalahkan lawannya hanya dengan kekuatan fisik. Karena itu, ia kembali melepaskan domain jiwa Nethernya. Ia tidak ingin membatasi penggunaannya dalam situasi saat ini, karena nyawanya dipertaruhkan. Ia harus melakukan yang terbaik. Domain jiwa Nether memiliki efek menekan semua lawan, terutama iblis. Iblis manapun yang terperangkap di domain tersebut akan dapat merasakan dengan jelas jurang pemisah antara mereka dan spesies yang lebih unggul, sebuah sensasi yang akan sangat mengurangi kekuatan tempur mereka. Meskipun telah ditekan, Xiang Shaoyun tetap tidak mampu membunuh ke-10 iblis itu sekaligus. Tak satu pun dari mereka ingin mati. Mereka berjuang sekuat tenaga, mencoba melepaskan diri dan melarikan diri. Salah satu iblis itu adalah iblis burung api. Dengan kobaran api mengerikan yang dilepaskannya, ia dapat dengan mudah memutus semua rantai yang mengikatnya. Itu tidak mengherankan, karena rantai-rantai ini terbentuk dari kekuatan jiwa. Itu bukanlah benda-benda perusahaan sungguhan. Iblis burung api terbang berkeliling di wilayah itu, membakar bahkan rantai yang membelenggu iblis-iblis lain dan membebaskan mereka. Jelas sekali iblis burung api ini telah mempertahankan kecerdasannya. Ia cukup pintar untuk mengetahui bahwa hanya dengan bekerja sama mereka akan mampu bertahan hidup. Xiang Shaoyun tentu saja tidak akan memberi mereka kesempatan untuk membebaskan diri. Jiwa sucinya sendiri turun tangan dan menghancurkan iblis burung api dengan tangan kosong. Iblis-iblis lainnya juga tidak mampu bertahan hidup. Tak lama kemudian, ke-10 iblis itu dibantai. Adapun inti iblis yang dipanen dari mayat mereka, Xiang Shaoyun melemparkannya semua ke rune hantu, memungkinkan mereka untuk tumbuh lebih kuat. Ke-10 Raja Iblis dengan mudah dibunuh, menciptakan kegemparan di antara anggota klan Nether Kekaisaran. Mereka bahkan tidak dapat memahami mengapa domain alam Nether Xiang Shaoyun begitu kuat. Pada saat inilah rune terbentuk sempurna di dahi Xiang Shaoyun. Sebenarnya, rune ini pernah muncul bertahun-tahun yang lalu setelah dia mengonsumsi setetes darah Nether Kekaisaran selama perjalanannya sebelumnya di domain iblis. Ia kemudian menekan rune tersebut dan tidak pernah menggunakannya lagi sejak saat itu. Dengan energi astral yang tersegel, ia terpaksa bertarung hanya dengan kekuatan fisiknya. Tanpa disadari, darah iblis dalam tubuhnya terstimulasi, memungkinkan rune tersebut muncul kembali. Rune itu mulia dan mendalam, memancarkan kekuatan yang tak terlukiskan. Para anggota klan Nether Kekaisaran di sekitarnya merasa khawatir melihat rune tersebut. Ini adalah rune Kekaisaran. Astaga! Ini seorang pangeran, seru seseorang dengan cemas. Benar sekali. Ini seorang pangeran. Aku bisa merasakan tekanan dari runenya. Tak heran jika domain jiwa Nethernya cukup kuat untuk dengan mudah membunuh 10 Raja Iblis. Dia terlalu kuat. Astaga, bangsawan itu benar-benar melemparkan seorang pangeran ke dalam ring. Bukankah ini akan menimbulkan kehebohan besar jika keluarga kerajaan mengetahuinya? Sambutlah sang pangeran. Dia adalah seseorang yang memiliki kesempatan untuk mewarisi tahta. Sudah sangat lama sejak seseorang membangkitkan garis keturunan kekaisaran. Langit memberkati ras kita. Klan Nether Kekaisaran terbagi menjadi beberapa kelas. Kelas bawah adalah rakyat jelata, kelas menengah adalah mereka yang memiliki garis keturunan luar biasa, dan kelas atas adalah mereka yang memiliki garis keturunan kekaisaran. Mereka yang termasuk kelas atas memiliki garis keturunan dengan kemurnian tertinggi, memungkinkan mereka untuk memaksimalkan kekuatan kemampuan mereka. Mereka juga yang memiliki kekuatan tempur terkuat di klan tersebut. Dari rune Xiang Shaoyun,
mereka dapat melihat bahwa dia juga seseorang dengan garis keturunan kekaisaran yang mulia. Sudah sangat lama sejak seseorang terakhir kali membangkitkan garis keturunan ini. Keterkejutan mereka dapat dimengerti. Bahkan wajah Ming Qigeng berkedut saat melihat rune itu. Garis keturunan sangat penting dalam klan mereka. Dia tidak pernah membayangkan bahwa keturunan campuran akan benar-benar membangkitkan garis keturunan kelas tertinggi klan mereka. Ini bukan pertanda baik baginya. Tuan, apakah kita masih menambah jumlah gladiator? Tanya seseorang dari Kolosem dengan hati-hati. Naik. Naik apanya? Ming Qigeng mengumpat. Semua orang terdiam. Tak seorang pun berani bersuara. Tuan itu memiliki status yang cukup tinggi di klan, dan dia sendiri juga cukup kuat. Karena suasana hatinya sedang buruk, tak seorang pun berani memprovokasinya. Tuan yang sama, yang berwibawa dan berkuasa, muncul di samping Xiang Shaoyun. Dengan senyum ramah, dia bertanya, apakah kau baik-baik saja? Xiang Shaoyun menjawab dengan acuh tak acuh, masih hidup. Tentu saja. Wajar jika kau akan baik-baik saja. Izinkan aku melepaskan segel di tubuhmu terlebih dahulu, kata Ming Qigeng dengan menjilat. Kemudian ia buru-buru melepaskan segel dari tubuh Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun mungkin seseorang dengan tubuh manusia, tetapi sekarang setelah dipastikan bahwa ia memiliki garis keturunan kekaisaran, ia akan menjadi pangeran mereka. Menghadapi seorang pangeran, bahkan Dewa Iblis pun harus menunjukkan rasa hormat. Bagaimanapun, ini adalah keberadaan yang berada di atas kelasnya. Ming Qigeng akhirnya mengerti mengapa bahkan Raja Nether pun tertarik pada manusia ini. Xiang Shaoyun bertanya, apalagi yang kau punya? Ayo, tunjukkan. Aku tidak akan gentar meskipun harus bertarung sampai mati. Anda pasti bercanda. Saya hanya mencoba memastikan garis keturunan Anda. Saya tidak bermaksud menyinggung Anda, Pangeran. Izinkan saya membawa Anda ke Raja Nether, kata Ming Qigeng dengan sopan. Xiang Shaoyun tidak tahu mengapa keadaan berubah begitu tiba-tiba, tetapi dia tentu saja tidak ingin terus berakting seperti monyet di sirkus. Karena itu, dia mengangguk dan mengikuti Ming Qigeng. Sekalipun dia harus mati setelah ini, itu akan sepadan karena setidaknya dia akan mendapat kesempatan untuk bertemu dengan sosok seperti Raja Nether. Kenapa terburu-buru? Biarkan aku berlatih tanding dengannya. Aku sendiri yang akan memverifikasi garis keturunannya, sebuah suara dingin tiba-tiba terdengar. Bab 1255. Xiang Shaoyun telah menunjukkan bakatnya yang luar biasa. Bahkan Ming Qigeng pun tidak akan berani memprovokasinya. Karena itu, sungguh mengejutkan bahwa seseorang berani menantangnya saat ini. Seseorang melangkah keluar di tengah kerumunan. Dia adalah iblis neraka kekaisaran yang sangat tampan. Dia mengenakan baju zirah tebal, dan energi iblis yang kuat terus berputar di sekitar tubuhnya. Di dahinya terdapat rune yang berkilauan, menunjukkan identitasnya yang luar biasa. Dia adalah Ming He, seorang pangeran dari keluarga kerajaan klan Nether Kekaisaran. Dia memiliki kekuatan garis keturunan yang luar biasa dan merupakan seseorang yang telah membangkitkan dua kemampuan bawaan, memberinya status tinggi di klan tersebut. Para anggota klan Nether Kekaisaran di sekitarnya sangat terkejut melihat penampilannya. Ming Qigeng buru-buru berkata, Pangeran Ming He, ini adalah seseorang yang dipanggil langsung oleh Raja Nether. Haruskah kita menundanya? Itulah alasan mengapa saya perlu memverifikasi kekuatannya secara pribadi. Tuan Qigeng, minggir. Saya akan bertanggung jawab atas hal ini, kata Ming He dengan tegas. Ia dipenuhi permusuhan terhadap Xiang Shaoyun karena ia dapat merasakan bahwa manusia ini memiliki garis keturunan yang bahkan lebih kuat darinya. Ia tidak punya pilihan selain turun tangan dan merendahkan Xiang Shaoyun. Ia sudah menjadi Saint Iblis. Dengan tingkat kultivasinya yang lebih tinggi, ia yakin dapat menghadapi Xiang Shaoyun. Permintaannya menempatkan Ming Qigeng dalam posisi yang sulit. Biarlah saja. Penguasa ini tidak pernah takut pada siapapun, kata Xiang Shaoyun. Sejujurnya, dia juga ingin mencoba menantang seorang pangeran. Dia penasaran dengan kemampuan seorang pangeran. Selain itu, Xiang Shaoyun dapat merasakan sejumlah besar energi jahat berkumpul di rune di dahinya. Bahkan sekarang, rune itu masih dengan ganas menyerap energi jahat di sekitar Xiang Shaoyun. Gumpalan energi telah terbentuk di dalam kepalanya. Selain itu, garis keturunannya yang telah bangkit telah menyebabkannya terbakar semangat bertarung. Bahkan saat menghadapi Ming He, dia masih bersemangat untuk bertarung. Dia merasa bahwa dia benar-benar bisa menandingi orang ini. Dengar itu. Tuan Qigeng, silakan minggir, kata Ming He dengan angkuh. Ming Qigeng tak lagi punya alasan untuk menghentikan latihan tanding itu. Ia berkata, Pangeran Ming He, mohon bersikap lunak padanya. Raja Nether masih menunggu untuk bertemu dengannya. Dia mengingatkan Ming He sekali lagi bahwa ini adalah seseorang yang ingin ditemui oleh Raja Nether. Jika sesuatu terjadi padanya, bahkan Ming He pun tidak akan mudah menghadapi konsekuensinya. Jangan khawatir,
kata Ming He sambil mengibaskan rambutnya dengan tatapan rumit di matanya. Dia memberi isyarat kepada Xiang Shaoyun dan berkata, aku memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi, jadi aku tidak akan menggunakan terlalu banyak kekuatan. Aku hanya ingin melihat kemampuan yang telah kau bangkitkan. Kemudian dia menghilang begitu saja. Ini adalah bakat menghilang dari klan Neter Kekaisaran. Setelah menjadi tak terlihat, dia berjalan menuju Xiang Shaoyun, mencoba melihat apakah Xiang Shaoyun dapat mendeteksinya. Orang lain tidak akan bisa mendeteksinya. Namun, Xiang Shaoyun adalah seseorang dengan kemampuan yang sama. Dia tentu saja memahami kemampuan itu dengan baik. Rune di dahinya berkedip. Tak lama kemudian, dia menemukan Ming He dan melancarkan serangan telapak tangan. Dia langsung menyerang dengan kekuatan penuh, tanpa menahan diri sedikit pun. Kegelapan pekat menyertai serangannya dan menyelimuti sekitarnya, menghalangi pandangan semua orang. Dia menggunakan energi asal gelap, energi yang mampu sepenuhnya menutup penglihatan seseorang. Tidak ada yang bisa melihat menembus kegelapan ini, bahkan karunia insting klan Neter Kekaisaran pun tidak bisa menembusnya. Ming He bereaksi cepat dan menghindar ke samping setelah merasakan hembusan angin yang dihasilkan dari telapak tangan yang datang. Kekuatan yang menarik, tapi itu bukan apa-apa bagiku, kata Ming He sambil mencibir. Dia pun menyerang. Sebuah daya hisap yang kuat muncul dari telapak tangannya, menarik kegelapan dan mengumpulkannya menjadi bola gelap. Selimut kegelapan berhasil disingkirkan. Sebagai seorang Sein, kendalinya atas energi jauh lebih mahir daripada seorang Sovereign. Bahkan Xiang Shaoyun, yang telah memahami kedalaman kekuatan, tidak dapat menandinginya dalam hal kendali. Saat kegelapan menghilang, Xiang Shaoyun pun ikut menjadi tak terlihat. Dia tidak tahu apakah itu akan berhasil, tetapi dia tetap akan mencobanya. Hilangnya dia menyebabkan kehebohan lain di antara anggota klan Neter Kekaisaran. Dia juga mampu menjadi tak terlihat. Dia telah membangkitkan dua kemampuan. Dia pasti memiliki garis keturunan kekaisaran, seru seseorang dengan cemas. Siapapun identitasnya, hanya dengan dua kemampuan itu saja, klan akan mengakui statusnya. Sepertinya Pangeran Ming He hanya mencoba memancing kemampuannya keluar. Sungguh perhatian darinya. Jika orang ini juga memiliki kemampuan ketiga, itu akan sangat mengejutkan. Tidak mungkin, kan? Sudah berapa tahun sejak seseorang di klan kita membangkitkan tiga kemampuan? Tidak ada seorang pun sejak putri itu membangkitkan tiga kemampuan. Setelah menjadi tak terlihat, Xiang Shaoyun tidak menyerang. Sebaliknya, dia bergerak menjauh, mencoba melihat apakah lawannya dapat mendeteksinya. Alam bawah yang tak terlihat. Ming He tercengang. Di klan Neter Kekaisaran, bakat menghilang dikenal sebagai Neter tak terlihat. Ming He tidak memiliki kemampuan domain jiwa Neter. Karena itu, dia tidak dapat langsung mendeteksi Xiang Shaoyun. Namun, itu tidak berarti dia sepenuhnya tak berdaya melawan kemampuan menghilang. Kau tak bisa bersembunyi dariku, teriak Ming He sambil menunjuk rune miliknya. Rune itu mulai bersinar, memancarkan energi yang tak terlukiskan. Xiang Shaoyun segera merasakan runenya bereaksi terhadap riak tersebut. Ia buru-buru mencoba menekan runenya karena panik. Sayangnya, ia terlambat selangkah karena Ming He sudah menyerbu ke arahnya. Tunjukkan dirimu, Ming He meraung dan membanting telapak tangannya ke arah Xiang Shaoyun. Serangan telapak tangan itu sangat kuat. Sekalipun tidak bisa membunuh Xiang Shaoyun, itu sudah cukup untuk melukainya dengan serius. Xiang Shaoyun bisa merasakan ruang di sekitarnya membeku. Karena dia tidak bisa melarikan diri, dia hanya bisa menghadapi serangan itu secara langsung. Perisai Yin Yang. Dengan energi Yin dan Yang, Xiang Shaoyun membentuk diagram Yin Yang di hadapannya. Serangan Ming He menghantam perisai, tetapi kekuatan di balik serangan itu dialihkan ke arah yang berbeda. Namun, tidak semua kekuatan di balik serangan itu berhasil dihalau. Xiang Shaoyun masih terlempar dengan darah menyembur dari mulutnya. Ini adalah serangan seorang Sein Iblis. Sudah mengesankan bahwa dia telah berhasil menghalau sebagian serangan itu. Jika dia bisa menghalau sepenuhnya serangan itu akan sangat mengerikan. Aku akan bersikap adil. Gunakan semua kemampuanmu, atau kau tidak akan punya kesempatan, kata Ming He. Xiang Shaoyun tentu saja tidak membutuhkan pengingat itu. Dia melepaskan domain jiwa Neter dan menyelimuti Ming He dengannya. Kau benar-benar berpikir kau begitu hebat. Penguasa tertinggi ini tidak takut padamu, kata Xiang Shaoyun. Di alam jiwa Neter, dia adalah penguasa tertinggi. Dengan raungan, banyak rantai melesat ke arah Ming He. Bab 1256. Xiang Shaoyun memiliki kepercayaan diri yang mutlak pada domain jiwa Neter miliknya, bukan hanya karena kehebatan domain tersebut tetapi juga karena ia memiliki jiwa suci di domain tersebut. Domain Neter Kekaisaran. Kau bukan satu-satunya yang memilikinya. Aku juga memilikinya, kata Ming He sambil tersenyum dan melepaskan domain jiwa Neternya. Dua domain jiwa Neter bertabrakan satu sama lain. Alih-alih benturan yang dahsyat,
kedua domain tersebut menyatu menjadi satu domain tunggal, dengan masing-masing berada di satu sisi dan mengendalikan sisi lainnya. Mereka harus mengandalkan kemampuan mereka untuk menekan yang lain. Ming He adalah iblis neraka kekaisaran murni yang pemahamannya tentang alam jiwa neraka melampaui Xiang Shaoyun. Menggunakan runenya, dia tampaknya telah menghidupkan wilayahnya dan mulai melahap wilayah Xiang Shaoyun. Sebuah kekuatan dahsyat menerjang ke depan, mencoba menjebak Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun merasakan tekanan yang sangat besar karena wilayah kekuasaannya sedang ditekan. Jika ini terus berlanjut, wilayah kekuasaannya akan lenyap, dan lawannya akan menjebaknya. Dia segera mengaktifkan cahaya kebijaksanaan untuk memikirkan solusi sambil mengamati bagaimana lawannya mengendalikan wilayah jiwa neter. Dia menemukan bahwa domain jiwa neter miliknya tidak lebih lemah dari milik lawannya. Bahkan, domainnya jauh lebih besar. Secara logis, seharusnya dialah yang melakukan penindasan. Dalam hatinya, Ming He sangat terkejut. Dia sudah menjadi Saint Iblis, namun domain jiwa neternya hanya sebesar ini. Sebagai seorang penguasa, domain Xiang Shaoyun sebenarnya jauh lebih besar darinya. Jika Xiang Shaoyun memasuki alam Saint, domainnya akan tumbuh lebih kuat lagi. Saat Ming He sibuk berusaha melahap wilayah Xiang Shaoyun, dia menyadari sesuatu sambil bergumam, untuk benar-benar menunjukkan kekuatan domain jiwa neter, aku perlu mengaktifkan kekuatan garis keturunanku dan menggali potensi runeku. Kemudian, ia sepenuhnya melepaskan kekuatan garis keturunannya. Ini adalah pertama kalinya ia melakukannya. Rune di dahinya menjadi semakin jelas, memancarkan aura mulia yang menyebabkan pembawaannya berubah menjadi sesuatu yang menyeramkan namun menawan. Saat rune diaktifkan, Xiang Shaoyun merasakan kedalaman domain jiwa neter miliknya. Dia langsung memahaminya dan mulai melakukan serangan balik dengan mengendalikan domain tersebut menggunakan runenya. Apa yang disebut bentrokan dua domain jiwa neter sebenarnya adalah proses penyerapan. Domain yang lebih kuat akan memegang keunggulan dan melahap domain lainnya. Domain jiwa neter milik Xiang Shaoyun terus tumbuh tanpa henti sejak ia membangkitkannya, hingga mencapai ukuran yang tak terbayangkan. Dengan manipulasi runenya, domain itu mulai berputar dan melahap domain lawannya. Ia dapat merasakan bahwa domainnya jauh lebih kuat daripada domain lawannya, dan kepercayaan dirinya pun meningkat. Ayo lawan. Kukira kau menantangku. Mari kita bertarung sepuas hati, teriak Xiang Shaoyun dengan penuh semangat. Hanya rune unik klan neter kekaisaran yang dapat sepenuhnya menampilkan kekuatan domain jiwa neter. Setelah memahami hal itu, Xiang Shaoyun yakin bahwa domainnya akan menjadi lebih kuat di masa depan. Yang disebut domain jiwa neter, seperti yang dikenal oleh manusia, juga dikenal sebagai domain neter kekaisaran oleh klan neter kekaisaran. Tubuh Xiang Shaoyun hanya berada di alam penguasa, tetapi ia memiliki jiwa suci. Karena itu, dapat dimengerti mengapa domain jiwa neternya begitu kuat. Sebelumnya lebih lemah hanya karena ia tidak tahu bahwa ia perlu memanipulasinya menggunakan runenya. Wajah Ming He berubah muram ketika ia merasakan domain Xiang Shaoyun mulai melahap domainnya. Bagaimana anak ini bisa belajar menggunakan domain neter kekaisaran secepat ini? Aku menolak untuk percaya aku tidak bisa menghentikannya, pikir Ming He sambil mulai melawan dengan seluruh kekuatannya. Namun, semua perlawanan sia-sia di hadapan Xiang Shaoyun. Dengan bangkitnya runenya, domain neter kekaisarannya tak terbendung. Satu-satunya yang bisa dilakukan Ming He adalah meninggalkan domain tersebut tanpa daya sebelum mundur jauh untuk menghindari ditarik kembali ke dalam domain. Jika tidak, dia akan sepenuhnya ditekan di dalam domain, membuat peluang kemenangannya semakin tipis. Xiang Shaoyun tidak mengejar. Dia menarik wilayah kekuasaannya dan berkata, apalagi yang kau punya? Ayo, lawan. Dia merasa bahwa dalam hal kemampuan bawaan, dia tidak kalah dengan anggota klan neter kekaisaran manapun. Seseorang hanya bisa menekannya jika memiliki tingkat kultivasi yang jauh lebih tinggi. Kau memang luar biasa, tapi kau tetap bukan keturunan murni. Bahkan kultivasimu lebih rendah. Terimalah kekalahanmu, kata Ming He sambil menyerang lagi. Ming Qigeng ingin menghentikan pertarungan, tetapi setelah ragu-ragu ia memutuskan untuk tidak melakukannya. Ia juga ingin melihat batas kemampuan Xiang Shaoyun. Ming He menyerang dengan telapak neraka, melepaskan pukulan telapak tangan yang seolah datang dari kedalaman neraka. Seketika, telapak tangan itu mengenai Xiang Shaoyun. Ia tidak dapat melarikan diri tepat waktu dan terjebak dalam telapak tangan tersebut. Betapapun ia berjuang, ia tetap terperangkap di dalam telapak tangan itu. Ming He jelas bertekad untuk mempersulit Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun terbanting keras ke tanah. Bahkan pandangannya pun menjadi kabur. Jika tubuhnya tidak cukup kuat, bantingan itu mungkin akan menghancurkan tulangnya. Ming He tampaknya tidak puas dengan satu bantingan itu. Dia meraih Xiang Shaoyun dan membantingnya ke arah yang berbeda. Kau benar-benar berpikir kau hebat hanya karena kau memiliki sedikit darah keturunan kami. Di hadapanku, kau tidak pantas bersikap sombong, kata Ming He dengan angkuh. Ini seharusnya sudah cukup, Pangeran Ming He.
Tolong hentikan penyiksaan terhadapnya, Ming Qigeng membujuk. Aku hanya memberinya pelajaran kecil agar dia tahu bagaimana menghormati seorang pangeran sepertiku, kata Ming He, yakin bahwa penghinaan ini akan mengajarkan kerendahan hati kepada Xiang Shaoyun. Tepat ketika Ming Qigeng hendak melangkah maju untuk membantu Xiang Shaoyun berdiri, Xiang Shaoyun melompat kembali berdiri. Dahinya berlumuran darah dan tulang-tulangnya terasa seperti akan patah. Seluruh tubuhnya terasa sakit. Orang ini jelas tidak menunjukkan belas kasihan padanya. Dia merasa sangat murung. Berusaha mengakhiri ini setelah memukuliku. Jangan harap, kata Xiang Shaoyun dengan marah. Kau bukan tandingan Pangeran Ming He. Ikutlah denganku, bujuk Ming Qigeng. Saran itu diabaikan. Xiang Shaoyun melepaskan klon jiwanya dan menggunakan kemampuan bawaan lainnya. Gerbang Yin Nether. Tiba-tiba, sebuah lubang hitam muncul begitu saja. Aura yang sangat menyeramkan dan dingin memancar dari lubang itu, membuat bulu kuduk semua orang merinding. Ketika anggota klan Nether Kekaisaran di sekitarnya melihat gerbang itu, mata mereka membelalak, dan mereka berdiri dengan mulut ternganga karena terkejut. Bab 1257. Itu sepertinya kemampuan bawaan terkuat klan kita, gerbang Yin Nether. Tidak salah lagi. Dia telah membangkitkan 3 kemampuan. Dia benar-benar memiliki garis keturunan purba. Garis keturunannya terlalu kuat. Dia lebih dari pantas menjadi seorang pangeran. Dia bahkan mungkin menjadi kandidat Raja Nether di masa depan. Perhatikan baik-baik. Gerbang Nether Yin ini terasa sangat kuat. Sepertinya ada sesuatu yang keluar dari gerbang. Itu pasti bukan iblis Yin neraka legendaris, kan? Kukira hanya mereka yang telah mencapai alam dewa yang bisa memanggil iblis Yin neraka. Astaga, jangan menakutiku seperti itu. Wajah Ming He berubah sangat tidak menyenangkan. Bagaimana mungkin dia menduga bahwa Xiang Shaoyun juga memiliki kemampuan gerbang Yin Nether? Seharusnya dia tahu bahwa dari 3 kemampuan bawaan mereka, domain Nether Kekaisaran adalah yang paling umum dan praktis. Nether tak terlihat sangat efektif meskipun kurang memiliki kemampuan menyerang, dan domain jiwa Nether adalah yang terkuat. Gerbang Yin Nether dapat mengalihkan semua serangan dan bahkan dapat memanggil iblis Yin Nether untuk bertarung atas nama pemanggilnya. Selain itu, gerbang ini juga memiliki efek misterius yang hanya dapat dimanfaatkan oleh mereka yang telah sepenuhnya memahami kedalaman gerbang Yin Nether, kemampuan untuk mencapai alam Nether melalui gerbang tersebut. Alam Nether adalah tempat yang sangat misterius. Hanya sedikit anggota klan Nether Kekaisaran yang pernah ke sana, tetapi setiap orang yang pernah ke sana kembali dengan hasil panen yang luar biasa. Itulah juga alasan utama mengapa gerbang Yin Nether dinobatkan sebagai kemampuan bawaan terkuat klan tersebut. Dari sekian banyak iblis Nether Kekaisaran, hanya sedikit yang mampu membangkitkan kemampuan ini. Bahkan mengatakan bahwa hanya 1 dari 10.000 yang mampu membangkitkannya pun bukanlah suatu exaggeration. Ketika Xiang Shaoyun menunjukkan bahwa dia telah membangkitkan ketiga kemampuan bawaannya, semua iblis neraka Kekaisaran terkejut. Yang lebih mengejutkan mereka adalah kenyataan bahwa Xiang Shaoyun sebenarnya dapat memanggil iblis Yin neraka dengan tingkat kultivasinya yang rendah. Itu adalah sebuah penemuan yang sangat mencengangkan. Lagi pula, sudah menjadi hal yang umum di klan bahwa hanya mereka yang berada di alam dewa iblis yang dapat memanggil iblis Yin dari alam Nether. Namun, Xiang Shaoyun hanya menggunakan jiwa alam suci untuk membentuk hubungan dengan alam Nether. Ini membuktikan bahwa hanya masalah waktu sebelum dia memasuki alam Nether. Menurut legenda, alam Nether adalah tempat kelahiran klan Nether Kekaisaran. Itu adalah tempat yang didambakan setiap anggota klan Nether Kekaisaran. Ini benar-benar gerbang Yin Nether. Pantas saja Raja Nether memanggilnya, seru Ming Qigeng dengan cemas. Xiang Shaoyun mengaktifkan gerbang Yin Nether tanpa menahan diri dan memanggil iblis Yin Nether dari balik gerbang. 2 iblis Yin Nether yang sangat kuat melangkah keluar. Tatapan mereka langsung tertuju pada Ming He saat mereka mulai menyerangnya. Sial! Ming He mengumpat sambil buru-buru mundur. Dia bisa merasakan betapa menakutkannya kedua orang ini. Dia tidak akan punya kesempatan melawan mereka. Sayangnya, sudah terlambat baginya untuk melarikan diri. Kedua iblis Yin neraka itu telah mengunci target padanya. Serangan-serangan destruktif sudah menuju ke arahnya. Kau tidak akan bisa mengalahkanku semudah itu. Ming He meraung. Ketika dia menyadari bahwa dia tidak punya kesempatan untuk melarikan diri, dia melepaskan domain Nether Kekaisarannya dan membungkus kedua iblis Yin Nether itu di dalamnya. Sayangnya, bahkan domain Nether Kekaisarannya pun tidak mampu menjebak kedua iblis Yin Nether itu. Mereka menghancurkan domainnya, menyebabkan dia muntah darah. Dia menderita luka serius. Dia benar-benar tak berdaya melawan kedua iblis Yin Nether itu. Tepat ketika para iblis Yin bawah hendak memberikan pukulan terakhir, Ming Qigeng akhirnya bergerak. Sebuah kekuatan dahsyat menyelimuti para iblis Yin bawah, membekukan mereka sepenuhnya di ruang angkasa. Ini adalah kekuatan seorang ahli alam dewa. Semua orang di sana merasakannya, menyadari betapa kecilnya mereka di hadapan kekuatan seperti itu. Yang mulia, mohon tarik kembali gerbang Yin bawah.
Saya jamin tidak akan ada lagi yang akan membuat masalah bagi Anda, kata Ming Qigeng, akhirnya mengubah cara bicaranya kepada Xiang Shaoyun. Hanya generasi muda yang paling luar biasa yang layak disebut sebagai Yang Mulia. Saat ini, seluruh klan Neter Kekaisaran hanya memiliki total 18 pangeran. Xiang Shaoyun akan menjadi pangeran ke-19. Jelas betapa tingginya status Xiang Shaoyun di klan tersebut. Namun, garis keturunan manusianya juga akan menjadi penghalang terbesarnya. Selain itu, ia masih perlu mendapatkan pengakuan dari Raja Neter. Bukan hal mudah bagi Xiang Shaoyun untuk menjaga gerbang Yin Neter tetap aktif. Karena Ming Qigeng telah menjanjikan keselamatan kepadanya, dia tentu saja tidak akan terus menyerang. Dia masih ingin hidup. Saat dia menarik energinya, gerbang Yin Neter menghilang. Kedua iblis Yin Neter ditarik kembali ke dunia di luar gerbang. Jiwa suci Xiang Shaoyun juga kembali ke tubuhnya. Tatapan tak tergoyahkan memenuhi matanya. Dia adalah penguasa tertinggi. Tak seorang pun bisa lolos begitu saja setelah menghinanya. Kemudian dia menggunakan teknik pembalikan rahasia dan mulai menyembuhkan luka-lukanya. Ming He menatap Xiang Shaoyun dengan tatapan tak pasrah sebelum pergi tanpa suara. Ming Qigeng memandang yang lain dan berkata, "Pergi. Pertandingan sudah selesai untuk hari ini." Semua orang mulai pergi. Mereka semua ingin tinggal dan melihat Xiang Shaoyun lebih dekat. Lagi pula, dia adalah seorang pangeran. Mereka mungkin tidak akan mendapatkan kesempatan kedua untuk bertemu pangeran setelah ini. Itu terutama berlaku untuk para iblis wanita kekaisaran. Mereka semua tampak terpikat pada Xiang Shaoyun. Jika mereka bisa memenangkan hati seorang pangeran, masa depan yang cerah menanti mereka. Alih-alih langsung pergi bersama Xiang Shaoyun, Ming Qigeng tinggal dan menunggu Xiang Shaoyun menyelesaikan penyembuhannya. Dia tidak bisa lagi memperlakukan Xiang Shaoyun dengan tidak hormat. Ini adalah seorang pangeran yang telah membangkitkan 3 kemampuan, seseorang dengan potensi yang tak terbatas. Setelah beberapa waktu yang tidak ditentukan, Xiang Shaoyun akhirnya membuka matanya. Dia merasa jauh lebih baik. Apakah Yang Mulia merasa lebih baik? Saya masih memiliki beberapa barang penyembuhan di sini. Barang-barang ini dapat membantu Anda pulih lebih cepat, tawar Ming Qigeng. Xiang Shaoyun menoleh. Kegembiraan langsung terpancar di wajahnya karena Ming Qigeng benar-benar memberinya buah iblis tingkat suci. Buah ini tidak hanya dapat memperpanjang umur, tetapi juga dapat menyembuhkan luka dengan cepat. Buah ini juga dapat memperkuat energi iblis. Ini adalah buah tingkat suci yang didambakan semua iblis. Sebagai setengah iblis, Xiang Shaoyun secara alami mampu mencerna buah ini. Manusia biasa hanya akan dimangsa dan dibunuh oleh energi iblis setelah mengonsumsi buah ini. Dia menerima buah itu tanpa ragu-ragu, tetapi dia menyimpannya untuk masa depan alih-alih menggunakannya. Ming Qigeng tidak mempertanyakan tindakannya. Sebaliknya, dia bertanya, apakah kita akan pergi ke sana sekarang? Ya, ayo pergi, kata Xiang Shaoyun. Dia tahu dia tidak punya pilihan lain. Sudah waktunya baginya untuk bertemu dengan Raja Neter yang legendaris. Bab 1258. Istana Neter Kekaisaran, tempat yang hanya dapat dihuni oleh Raja Neter yang terhormat dan tanah suci klan Neter Kekaisaran. Melayang di atas Istana Neter Kekaisaran adalah inti iblis yang memancarkan energi iblis tak terbatas yang menyebar ke seluruh wilayah Neter Kekaisaran. Energi ini terus memperkuat klan dan memberikan perlindungan kepada setiap anggota klan. Istana itu memancarkan aura kuno, dan tidak diketahui berapa lama istana ini telah berdiri. Setelah sampai di istana, Xiang Shaoyun merasakan kedekatan antara darahnya dan tempat ini. Seolah-olah ada sesuatu yang memanggilnya. Pikirannya menjadi kosong karena kebingungan. Ia mengira sensasi itu berasal dari garis keturunan yang ia bagi dengan klan Neter Kekaisaran, tetapi ia segera menyadari bahwa bukan itu masalahnya. Sebenarnya, sensasi itu berasal dari seseorang yang memiliki hubungan darah dengannya, dan itu adalah sensasi yang hanya akan ia rasakan dari anggota keluarga. Sayangnya, perasaan itu tidak berlangsung lama. Setelah dibawa ke istana, dia tampak benar-benar terisolasi dari dunia luar. Tidak jauh dari istana Neter Kekaisaran terdapat sebuah istana terbengkalai tempat seorang wanita Neter Kekaisaran dipenjara selamanya. Wanita itu tergantung di sebuah pilar di istana. Ia tampak benar-benar tak bergerak, tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Kehadirannya membuat bangunan itu lebih mirip makam daripada istana. Ini adalah istana pengasingan, dan yang dipenjara di dalamnya dulunya adalah putri paling berkuasa dari klan tersebut. Sayangnya, ia dihukum dengan penjara setelah melakukan kesalahan tertentu. Dengan bakatnya, dia pernah menjadi bintang paling bersinar di klan dan dipuja sebagai calon Raja Neter. Dia memiliki garis keturunan paling murni dalam lebih dari 10.000 tahun. Mengapa seseorang seperti ini dipenjara? Itu karena hubungan terlarang antara dirinya dan seorang manusia. Ia bahkan telah melahirkan seorang anak berdarah campuran. Itu adalah penghinaan terbesar yang pernah diderita klan Neter Kekaisaran dalam sejarah.
Awalnya keluarga kerajaan ingin menghukumnya dengan hukuman mati, tetapi akhirnya mereka mengampuni nyawanya karena permintaan Raja Nether. Dengan bantuan Raja Nether, putri kecil itu masih memiliki kesempatan untuk menjadi Raja Nether di masa depan dan bertanggung jawab untuk memperkuat klan serta memimpin klan menuju kejayaan. Sayangnya, dia lebih memilih menerima hukuman daripada tetap berada di keluarga kerajaan. Setelah kehilangan suami dan anaknya, dia tidak lagi ingin hidup. Dia telah menunggu kematiannya di istana selama ini. Namun, entah mengapa, dia tidak bisa mati meskipun dia menginginkannya. Sebuah kekuatan yang tak terlukiskan tampaknya membuatnya tetap hidup, keyakinan bahwa dia akan melihat anaknya sekali lagi. Sekalipun anaknya manusia, dia tetap ingin melihat seperti apa pria yang telah tumbuh menjadi anaknya. Dia hanya ingin menatapnya sekali saja, dan dia akan mati tanpa penyesalan. Dia telah dipenjara selama hampir 30 tahun, yang menandakan bahwa anaknya hampir berusia 30 tahun. Suatu hari, dia tiba-tiba terpental dari pilar. Rambutnya yang panjang dan acak-acakan menutupi wajahnya, memberinya penampilan yang menyeramkan. Dia berseru dengan panik, "Anakku. Aku bisa merasakan kedatangannya." Garis keturunan klan Nether Kekaisaran memiliki ikatan yang sangat kuat satu sama lain, ikatan yang tidak dapat dibandingkan dengan ras lain. Sebagai seorang ibu, selama anaknya mendekatinya, dia akan mampu merasakan keberadaannya. Itulah mengapa dia begitu yakin bahwa anaknya telah tiba. Dia mencoba menerobos keluar, tetapi dia tidak bisa melepaskan diri karena segel di sekitar istana. Dia mulai berteriak, "Lepaskan saya. Saya ingin melihat putra saya. Saya ingin melihat putra saya." Putri kecil yang dulunya terhormat itu kini berteriak seperti orang gila. Sayangnya, permohonannya tetap tak terkabul. Sementara itu, setelah memasuki istana Nether Kekaisaran, Xiang Shaoyun merasa seolah-olah telah tiba di dunia yang sama sekali berbeda. Di bawah kakinya terbentang langit berbintang, dan di atas kepalanya adalah kubah biru surga. Pemandangan ini sungguh mengejutkan sekaligus indah. Bahkan dengan tambahan ingatan selama 2 masa hidupnya, Xiang Shaoyun belum pernah begitu terkejut sebelumnya. Dia yakin bahwa istana Nether Kekaisaran ini lebih dari sekadar ruang terpisah. Bahkan mungkin merupakan alat tingkat dewa dari klan Nether Kekaisaran. Hanya seseorang dengan kemampuan di tingkat yang menentang tatanan alam yang mampu menciptakan istana seperti ini. Di sini, Ning Qigeng menjadi semakin rendah hati. Punggungnya selalu membungkuk, dan dia bahkan tidak bernapas terlalu keras. Dia berbicara dengan lembut, "Raja Nether, orang yang Anda cari ada di sini." Begitu dia mengatakan itu, sebuah suara terdengar, "Anda boleh pergi." Setelah memberi hormat, Ning Qigeng pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tepat setelah dia pergi, Xiang Shaoyun merasakan kekuatan tertentu turun ke kepalanya. Dia kehilangan kendali atas ikat kepala naga jiwa Nether di dalam kepalanya, dan ikat kepala itu langsung terbang keluar. Benda itu hinggap di atas kepalanya dan mulai memancarkan kekuatan tertentu. Kekuatan itu beresonansi dengan istana, mengubah seluruh pemandangan di dalam istana. Seolah-olah percikan cahaya muncul di tengah kegelapan. Seluruh istana menjadi terang benderang. 2 naga yang meraung terbang keluar dari ikat kepala naga jiwa Nether, tampak sangat gagah dan ganas. Kemudian, sesosok muncul entah dari mana. Dia meraih ikat kepala naga jiwa Nether di tangannya, dan seketika melenyapkan kedua naga tersebut. Satu-satunya yang bisa dilihat Xiang Shaoyun hanyalah sosok yang kabur namun agung. Ia sama sekali tidak mampu melihat orang itu dengan jelas. Dari lubuk hatinya yang terdalam, rasa hormat terhadap orang itu muncul. Orang ini terasa seolah-olah telah menyeberangi sungai waktu yang panjang untuk sampai ke masa kini, seseorang yang berasal dari era yang sama sekali berbeda. Apakah ini eksistensi pada level seperti itu, pikir Xiang Shaoyun dalam hati dengan cemas. Tingkat itu adalah tingkat di mana seseorang benar-benar melampaui hidup dan mati, tingkat di mana seseorang dapat menentang waktu itu sendiri, alam yang bahkan lebih tinggi dari alam kelahiran kembali. Bahkan dalam 2 kehidupan sebelumnya, Xiang Shaoyun belum pernah bertemu seseorang di tingkat ini. Namun, ia pernah mendengar beberapa legenda tentang mereka. Akan tetapi, ia terlalu jauh dari tingkat itu, sehingga ia tidak dapat memahaminya dengan lebih baik. Keberadaan seperti itu hampir tidak pernah terdengar. Namun, bukan karena mereka tidak ada. Melainkan, keberadaan pada level tersebut tidak lagi terbatas pada dunia ini. Sebagai ras terkemuka di antara para iblis, wajar jika pemimpin tertinggi klan Nether Kekaisaran juga merupakan keberadaan pada level tersebut. Jika tidak, manusia tidak akan kesulitan menghentikan mereka selama perang kuno. Ikat kepala yang hilang, gumam Nether Monarch. Tatapannya kemudian tertuju pada Xiang Shaoyun. Tatapan tajamnya seolah mampu menembus seluruh keberadaan Xiang Shaoyun. Di hadapan tatapan orang itu, Xiang Shaoyun merasa tidak nyaman, seolah-olah dia benar-benar telanjang. "Siapa namamu?" tanya Nether Monarch. Ia berbicara dengan lembut, namun suaranya seolah mengandung kekuatan yang tak terlukiskan yang memaksa seseorang untuk patuh.
Xiang Shaoyun menjawab dengan jujur, saya Xiang Shaoyun. Bab 1259. Nama Xiang Shaoyun menyebar di alam iblis karena Yukaidi dan selir iblis sama-sama mengeluarkan misi pencarian untuk menemukannya dengan imbalan barang-barang tingkat suci. Hilangnya dia membuat mereka panik. Karena itu, mereka sangat ingin tahu apakah dia masih hidup. Mereka sudah mengakui Xiang Shaoyun sebagai orang mereka. Mereka benar-benar tidak ingin hal buruk terjadi padanya. Sayangnya, mereka tidak menerima informasi yang berguna. Mereka mulai tenggelam dalam keputusasaan. Meskipun begitu, mereka masih menolak untuk percaya bahwa Xiang Shaoyun adalah seseorang yang akan mati begitu mudah. Mereka dengan gila-gilaan membunuh iblis untuk melampiaskan amarah mereka. Mereka tidak menyadari bahwa Xiang Shaoyun berada di lapisan terendah alam iblis, bertemu dengan Raja Neter di Istana Neter Kekaisaran yang paling misterius. Darah manusia dan nama manusia. Kau berumur 29 tahun ini, kan, kata Neter Monarch. Xiang Shaoyun terkejut. Bagaimana kau tahu? Tepat setelah menanyakan itu, dia teringat sesuatu. Emosi yang rumit terlintas di matanya saat dia bertanya, apakah ibuku benar-benar ada di sini? Dia yakin ayahnya adalah manusia. Kalau begitu, jelaslah bahwa darah Neter Kekaisarannya berasal dari ibunya. Karena Raja Neter mengetahui usianya, dia mungkin juga mengetahui tentang ibunya. Apakah ayahmu belum pernah menceritakan apapun tentang masa lalunya kepadamu? Tanya Raja Neter. Xiang Shaoyun menggelengkan kepalanya dengan kosong, tidak. Oh, lupakan saja. Semua itu tidak penting. Yang penting adalah kenyataan bahwa kau memiliki garis keturunan paling murni dari klan kami. Meskipun sebagian manusia, darahmu tetap sekental sebelumnya, yang cukup luar biasa. Kau akan tinggal bersama klan mulai sekarang, kata Raja Neter. Dia tidak meminta pendapat Xiang Shaoyun. Kata-katanya adalah perintahnya. Tidak seorang pun bisa membantahnya. Xiang Shaoyun bisa merasakan sesuatu di dalam dirinya yang menyuruhnya untuk menaati orang ini, seolah-olah inilah yang seharusnya dia lakukan. Namun tepat ketika dia hendak setuju, dia tiba-tiba menolak, aku tidak akan tinggal. Aku manusia. Manusia. Kau tak akan lama menjadi manusia, kata Raja Neter sambil sebuah kekuatan tertentu turun ke atas Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun bahkan tidak bisa melawan sebelum dia pingsan. Dia kemudian dibawa ke area terlarang klan Neter Kekaisaran. Banyak gunung menjulang tinggi di area tersebut, dan energi iblis yang pekat terus melayang di udara, menyebabkan jarak pandang di area tersebut cukup rendah. Di sebuah gunung tertentu terdapat banyak sekali tulang-tulang iblis. Bahkan, gunung ini lebih mirip gunung tulang dan memancarkan suasana yang menyeramkan. Selain itu, terdapat sebuah gua gelap di gunung yang sama, dan gua itu memancarkan energi iblis yang mengerikan dan bau busuk yang menjijikkan. Orang biasa mungkin akan langsung pingsan karena bau busuk itu atau, setidaknya, muntah begitu tiba di sana. Xiang Shaoyun dilempar ke dalam gua. Setelah meninggalkan tempat ini, kau tidak akan lagi menjadi manusia, gumam Raja Neter sebelum menghilang begitu saja. Aura dingin meresap ke dalam tubuh Xiang Shaoyun dan membangunkannya. Ia mendapati dirinya telah dilemparkan ke sarang iblis. Lintah-lintah yang tak terhitung jumlahnya sedang berpesta menghisap daging dan darahnya, menyebabkannya mendesis kesakitan. Xiang Shaoyun meraung dan mencoba mengumpulkan kekuatan untuk membunuh lintah-lintah menjijikkan itu, tetapi kekuatannya telah disegel sekali lagi. Dia tidak bisa berbuat apapun terhadap mereka. Bahkan, dia tidak bisa menggunakan kemampuan bawah kekaisarannya sama sekali. Runenya, garis keturunannya, dan kemampuannya tampaknya telah terkunci. Segel ini jauh lebih sempurna daripada segel Ming Qigeng. Selain indera-inderanya, semuanya telah disegel. Bajingan. Xiang Shaoyun mengumpat dalam hati. Sebelum bertemu dengan Raja Neter, dia telah memikirkan kematian. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan disiksa seperti ini. Ini adalah cara mati yang terlalu menyedihkan. Dia bisa merasakan darahnya mengalir keluar dengan cepat. Dia tidak bisa menghentikannya sama sekali. Kulitnya mulai layu, membuat wajah tampannya terlihat tua. Siapapun akan terkejut melihat penampilannya saat ini. Apakah ini masih Xiang Shaoyun yang gagah berani dan heroik? Dia lebih mirip mayat kering. Dia tampak sangat jelek dan sepertinya sedang menghembuskan napas terakhirnya. Siapapun yang melihat penampilannya saat ini akan merasa sedih atas nasibnya. Lintah-lintah itu pada dasarnya adalah belatung penghisap darah. Mereka dibiarkan di sini oleh para iblis, dan setiap lintah telah mengonsumsi darah anggota klan Neter Kekaisaran yang tak terhitung jumlahnya. Berkat darah tersebut, lintah-lintah ini juga mengalami beberapa evolusi. Setelah darah Xiang Shaoyun dihisap hingga kering, kekuatan hidupnya merosot ke titik terendah. Dia berada di ambang kematian. Tubuh orang normal akan gagal setelah kehilangan semua darah. Hasil akhirnya adalah kematian. Fakta bahwa Xiang Shaoyun masih hidup, meskipun nyaris, sudah merupakan bukti daya tahan tubuhnya yang luar biasa. Seketika itu, lintah-lintah berhamburan ke segala arah.
Sekelompok lintah baru muncul dan merayap di seluruh tubuhnya. Secara logika, lintah-lintah itu seharusnya mengabaikannya setelah menghisap darahnya hingga kering. Namun entah mengapa, mereka masih saja mendekatinya. Ketika mereka menggigitnya lagi, mereka tidak menghisap darahnya. Sebaliknya, mereka memindahkan darah ke dalam tubuhnya. Sebagian besar orang tahu bahwa lintah akan menghisap darah seseorang, tetapi hanya sedikit yang tahu bahwa lintah juga dapat menyuntikkan darah ke tubuh seseorang. Semua lintah ini akan mati setelah mempersembahkan semua darah di tubuh mereka. Benar saja, semua lintah layu dan mati setelah selesai mempersembahkan darah mereka kepada Xiang Shaoyun. Sekelompok lintah baru datang dan mulai menyuntikkan lebih banyak darah ke tubuh Xiang Shaoyun. Semua ini terdengar sederhana, tetapi prosesnya panjang. Setelah menerima suntikan darah, segel di tubuh Xiang Shaoyun menghilang tanpa suara. Ia kembali sadar sedikit. Dengan sedikit kesadaran itu, ia mengalirkan energinya dan mengendalikan sirkulasi darahnya untuk mempercepat pemulihannya. Ia mendapati bahwa darahnya telah berubah menjadi merah tua. Pada dasarnya itu adalah darah iblis murni dan bukan lagi darah merah terang yang dimiliki manusia. Xiang Shaoyun sulit menerima hal ini. Dia meraung, "Bajingan, kenapa kau melakukan ini padaku?" Dia tidak keberatan memiliki darah iblis dalam dirinya, tetapi dia tidak bisa menerima hanya memiliki darah iblis saja. Bab 1260. Apapun yang diinginkan Xiang Shaoyun, lintah-lintah itu terus menyuntikkan darah iblis murni ke dalam dirinya. Jika dia ingin hidup, dia membutuhkan darah. Jika tidak, dia akhirnya akan berubah menjadi mayat kering. Dengan nyawanya dipertaruhkan, dia tidak punya pilihan lain. Sekalipun dia membenci ini, dia hanya bisa bertahan hidup dengan menyerap darah iblis. Jika bukan karena dendam, dia tetap harus hidup agar bisa bertemu dengan ibunya yang belum pernah dia temui sebelumnya. Dia telah mendambakan bertemu ibunya sejak kecil. Namun, dia tidak pernah mendapatkan kesempatan itu. Bahkan sekarang, kerinduan itu masih tetap ada di hatinya. Dia mungkin mengatakan bahwa memiliki seorang ayah sudah cukup, tetapi setelah mengetahui di mana ibunya berada, dia tetap tidak sabar untuk bertemu dengannya, untuk mengetahui bagaimana rupanya, untuk mengetahui tentang kehidupannya, untuk mengetahui apakah ibunya masih mengingatnya. Dengan mengingat hal itu, rune muncul di dahinya. Darah iblis di tubuhnya bergejolak, dan kekuatan hisap yang kuat muncul dari tubuhnya saat ia mulai menyerap darah iblis. Dengan masuknya darah iblis, tubuhnya yang layu pulih. Kekuatan hidup yang kuat menyebar ke seluruh tubuhnya, memungkinkannya untuk mendapatkan kembali penampilannya sebelumnya dengan tambahan aura iblis yang kental. Rune di dahinya terus-menerus menyerap energi jahat dari udara. Pada suatu saat, dia bahkan merasa dahinya membengkak karena energi, menyebabkan ketidaknyamanan. Seolah-olah sesuatu sedang terbentuk di kepalanya. Saat ia menggunakan tatapan batinnya, ia menemukan gumpalan energi hitam berputar di dalam kepalanya. Energi hitam itu masih terus bertambah, dan jelas bahwa energi ini akan segera mencapai tingkat yang mengerikan. Dia juga mengetahui bahwa gumpalan hitam ini adalah akumulasi energi iblisnya. Energi iblis itu tampaknya telah ada di dalam dirinya selama ini, tetapi hanya tersebar di seluruh wilayah neter kekaisarannya. Dengan rune dan garis keturunannya, energi itu akhirnya terkumpul menjadi satu. Tiba-tiba, Xiang Shaoyun teringat sesuatu dan berseru kaget, apakah ini inti iblis? Sama seperti setiap binatang iblis memiliki inti iblis, setiap iblis juga memiliki inti iblis. Inti tersebut pada dasarnya adalah kristalisasi energi mereka. Jika Xiang Shaoyun membiarkan inti iblis ini mengambil bentuk, dia akan benar-benar berubah menjadi iblis, yang mungkin merupakan tujuan dari Raja Neter. Tidak, itu bukanlah sesuatu yang diinginkan Xiang Shaoyun. Dia berusaha sekuat tenaga untuk melawan dan menyebarkan energi tersebut. Sayangnya, formasi inti itu berada di luar kendalinya. Ia memiliki energi iblis paling murni di sekelilingnya, darah neraka kekaisaran paling murni di dalam dirinya, dan tubuh yang ditempa oleh darah iblis. Selain bunuh diri, ia tidak akan mampu menghentikan proses ini. Saat semakin banyak energi iblis berkumpul di kepalanya, gumpalan energi itu menjadi semakin padat. Tidak lama lagi energi itu akan mengambil bentuk fisik. Kultivasi Xiang Shaoyun juga meningkat tajam. Ini bukan pertumbuhan energi astralnya, melainkan pertumbuhan peringkatnya sebagai iblis. Entah mengapa, peringkat iblis tidak bertentangan dengan ranah kultivasi manusianya. Itu karena inti iblis sedang terbentuk di kepalanya, di tempat domain neter kekaisaran berada. Inilah yang seharusnya dimiliki setiap anggota klan neter kekaisaran. Dikelilingi oleh energi iblis yang pekat, Xiang Shaoyun akhirnya menyerah untuk melawan. Jika dia harus berubah menjadi iblis untuk hidup, biarlah. Sebagai seseorang yang telah menjalani 3 kehidupan, dia tidak terlalu keras kepala dalam hal-hal tertentu. Ketika dia mencapai puncak kultivasi, dia akan tetap dihormati terlepas dari garis keturunannya. Siapa yang berani menunjukkan rasa tidak hormat kepada makhluk setingkat itu? Untuk saat ini, dia hanya perlu hidup. Tidak ada yang lain yang penting.
Xiang Shaoyun tidak tahu berapa lama dia berada di dalam gua. Dalam sekejap mata, separuh dari waktu yang dialokasikan untuk ekspedisi perburuan iblis telah berlalu. Banyak yang tewas, tetapi banyak juga yang mendapatkan banyak poin kontribusi. Satu demi satu, para ahli kekuatan juga menampakkan diri. Klan Naga Iblis telah meningkatkan intensitas serangan mereka, mengirimkan semakin banyak iblis ke lapisan atas alam iblis. Lapisan ketiga telah berubah menjadi neraka yang mengerikan. Dari 10 manusia yang menginjakkan kaki di lapisan ketiga, 9 akan mati. Bahaya tersebut memaksa banyak peserta untuk kembali ke lapisan kedua. Banyak manusia alam suci masih berada di lapisan ketiga. Mereka harus menghentikan kemajuan para suci iblis. Saat sejumlah besar suci iblis mencapai lapisan kedua atau bahkan lapisan pertama, itu akan menjadi awal dari bentrokan antara manusia dan iblis. Jika para iblis dibiarkan mencapai dunia permukaan, bencana akan terjadi. Selama 1,5 tahun terakhir, keempat akademi telah kehilangan sekitar setengah dari murid mereka yang telah berpartisipasi dalam ekspedisi. Ini adalah kenyataan pahit yang tidak dapat diterima oleh banyak orang. Namun, para penyintas juga telah tumbuh pesat dalam kekuatan. Hanya mereka yang telah ditempa dalam darah yang benar-benar dapat tumbuh menjadi individu yang mampu berdiri jauh di atas banyak orang lain. Legion Overlord juga kehilangan sekitar setengah dari anggotanya. Orang-orang seperti Ma Qihao, Li Haonan, dan beberapa orang lain yang pernah mengikuti Xiang Shaoyun semuanya tewas di alam iblis. Bahkan seseorang sekuat Ouyang Chuanqi pun menderita luka serius dan menghilang. Di sisi lain, Zhuge Zantian telah menuai keuntungan besar. Ia cukup beruntung menemukan tempat warisan yang memiliki kedekatan dengannya. Dengan mengandalkan warisan tersebut, ia telah mencapai alam fondasi jiwa. Ia juga memperoleh alat formasi tingkat suci, yang sangat meningkatkan kemampuannya dalam hal formasi. Tentu saja, buku formasi yang ia terima dari Xiang Shaoyun juga berperan besar dalam membantunya mencapai posisi saat ini. Adapun Han Chen Fei dan Tang Long Fei, mereka cukup berhasil. Namun, banyak pengikut mereka yang juga tewas. Saat ini, mereka telah mundur ke lapisan kedua. Di sana, mereka mengumpulkan semua anggota Overlord Legion yang selamat. Dengan bergerak bersama, mereka berharap dapat mengurangi jumlah korban. Xia Liuhui, Liang Zuangmin, Wu Zijun, dan Min Rurou juga menunjukkan performa yang cukup baik. Mereka mendengarkan Xiang Shaoyun dan tetap berada di lapisan kedua. Mereka masih mampu menghadapi musuh di lapisan ini. Mereka bertahan hidup dengan mudah dengan memilih pertempuran yang tepat dan melarikan diri ketika bertemu musuh yang tidak dapat mereka kalahkan. Karena hanya ada 4 orang, melarikan diri pun tidak terlalu sulit bagi mereka. Hanya dalam situasi di mana mereka tidak dapat melarikan diri, barulah mereka akan menumpahkan darah demi meraih kebebasan. Harus diakui bahwa keempat orang ini cukup beruntung. Mereka belum bertemu dengan iblis yang terlalu kuat, dan bahkan menemukan beberapa pertemuan yang menguntungkan. Melalui proses penantian, hubungan kedua pasangan juga berkembang pesat. Tidak seperti sebelumnya ketika kedua pasangan hanya bersama secara tidak resmi, kini mereka telah resmi berpasangan. Adapun selir iblis dan Yukaidi, setelah menjadi gila karena kehilangan Xiang Shaoyun, mereka telah meraih ketenaran melalui kehebatan bertarung mereka. Mereka telah menjadi permata paling cemerlang di alam iblis, dan jumlah orang yang melamar mereka meningkat tajam. Sayangnya, mereka mencemooh semua pengagum mereka. Bahkan peserta ekspedisi perburuan iblis yang paling memukau pun tidak mampu memenangkan hati mereka. Namun, sikap acuh tak acuh mereka justru semakin memicu keinginan kuat para pengagum mereka untuk menaklukkan mereka. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.